Akhirnya diceraikan Haris hanya gara-gara terdapat baju satria adik iparnya di bawah ranjang. Menuduh mereka telah berzinah. Haris sangat yakin terlebih melihat rambut basah Aira. Membuatnya semakin murka. Aira terus menyangkal karena semua itu tidak benar. Tapi sia-sia. Haris tetap menceraikannya dan mengusir mereka berdua. Siapa yang menaruh baju satria di kamar Aira hingga terjadi huru-hara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan membawakan cerita dari tulisannya Tika Pena yang berjudul Baju Adikku di Ranjang Istriku. Langsung saja ya, kita ke ceritanya. Baju siapa ini? Haris menemukan sebuah baju putih polos di bawah ranjang, mengambil dan memperhatikan. Melebarkan mata mengenali pemiliknya. Tidak lain adalah milik Satria, adik laki-lakinya. Kenapa baju adikku ada di kamar istriku? Tanyanya heran dan curiga. Aira, Aira. Memanggil istrinya yang tidak ada, kemudian terdengar suara air. Lelaki itu mendekat pada kamar mandi di sudut ruangan. Aira. Perempuan itu buru-buru menyelesaikan mandi saat terdengar ketukan keras pintu, mematikan shower dan memakai handuk baju. Mas Haris, pintu dibukanya. Haris membelalak menatap pemandangan rambut basahnya. Kamu dikeramas? Memang kenapa? Kamu tidak habis berhubungan denganku, Aira. Dikeramas tidak harus selalu sesudah berhubungan suami istri, Mas. Kamu sudah berhubungan dengan laki-laki lain. Itu kenapa dikeramas? Astagfirullah, tidak, Mas. Ini buktinya. Haris menunjukkan baju itu. Baju siapa itu? Aira tak mengerti balik bertanya. Baju milik Satria ada di bawah ranjang. Aira terkejut mendengarnya. Aku tidak tahu, Mas. Mana mungkin? Benar, Mas. Bangun tidur langsung ke kamar mandi. Dirinya tidak melihat ke sekitar, apalagi melihat kolong ranjang. Mengapa bisa baju adik iparnya ada di sana? Jangan bohong kamu, Aira. Tidak. Jujur saja, kenapa baju Satria ada di kamarmu, hah? Aku tidak tahu. Haris menyentak tubuhnya keluar kamar. Mas, jangan, Mas. Aku belum pakai baju. Haris tidak mendengarnya, ingin dia mengaku. Kalau begitu, mengaku, Aira. Tidak. Haris melepasnya kesal. Perempuan itu menunduk, sesekali melihat padanya dengan pandangan tidak terima. Mengaku, Aira. Setidaknya jelaskan padaku kenapa baju ini ada di kamarmu. Sudah aku bilang aku tidak tahu, Mas. Mustahil. Ada apa subuh-subuh ribut? Marni datang dari arah dapur, menghampiri keduanya yang bersih tegang di depan pintu kamar. Aku menemukan baju Satria di bawah ranjang Aira, Bu. Haris kembali menunjukkan baju lengan pendek itu ke hadapan ibunya. Marni lantas tertuju pada menantu Aira menggeleng. Lihat rambutnya basah. Aku tidak sudi kamu berzina dengan laki-laki lain, Aira. Tidak, Mas. Mengaku saja. Aku tidak melakukannya. Sudah cukup, Haris. Kamu tidak boleh sembarangan menuduh istrimu. Bagaimana aku tidak curiga, Bu? Baju adikku ada di kamar istriku dan dia mandi keramas. Menunjuk Aira yang sudah berkaca-kaca menahan tangis. Bagaimana bisa baju ini ada di bawah ranjang kalau bukan karena terjadi sesuatu? Marni pun terdiam bingung. Dia tidak mau sembarangan menuduh jika tanpa saksi. Apalagi masih dengan anaknya sendiri. Tapi baju dan rambut basah Aira. Berisik pagi-pagi. Pintu kamar lain terbuka menampilkan sosok Satria. Bertelanjang dada hanya memakai lepis panjang, menguap penutup mulut seraya bersandar pada pintu. Aira berpaling malu melihat penampilannya, juga tidak ingin rambut basahnya dilihat karena aurat bagi ipar dari itu bersembunyi di belakang Haris. Tidak dengan Haris, penampilannya justru membuat kuat curiganya. Lelaki itu maju, Aira berbalik hendak masuk kamar, tapi Haris mencegahnya. Diam kamu, membawa maju beberapa langkah pada Satria. Mari kamu, dia juga menyuruh Satria untuk mendekat. Apa sih? Jawab lelaki itu cuek dan enggan. Kenapa baju kamu ada di kamar istriku? Satria berdiri tegap melihat baju itu di tangannya. Baju gue? Dia cepat mengambil dan memakainya asal. Haris geram semakin tidak tahan ingin mendengar jawaban. Jawab Satria, kenapa bajumu ada di kamar istriku?
Sejenak Satria terdiam heran. Semalam dia memang membuka baju saat tenang tidur karena gerah dan tiba-tiba baju tersebut sudah ada di tangan Haris. Ada di kamar istrinya. Lelaki itu lalu tertuju pada Aira yang langsung melengoskan pandangan serta merasa risih karena penampilan terbuka. Dia hendak pergi lagi tapi Haris menahan pergelangan tangannya kuat. Diam. Semua ini belum selesai. Kannya sambil menatap tajam ia. Biarkan aku pakai baju dulu, Mas. Mau pakai kerudung. Buat apa penampilan tertutupmu kalau kamu berbuat menjijikan? Haris tertuju pada Satria lagi, sama menatap tajam seperti pada Aira. Katakan, kenapa bajumu ada di kamar istriku? Jawab. Satria tidak langsung menjawab, sudut matanya mengedar ke sekitar. Melihat wanita muda di bawah anak tangga sedang memperhatikan dengan wajah puas sembari memegang perut buncitnya. Dia merubah ekspresi wajah itu saat ditatapnya menjadi biasa, kemudian berjalan pelan. Ada apa, Mas? Tisa? Haris segera menyambutnya, membantu memapa hati-hati. Ada apa dengan Mbak Aira? Tanyanya lagi, sambil memperhatikan perempuan itu lalu cepat berpaling saat ditatap tajam olehnya. Baju Satria ada di kamar Aira di bawah ranjang. Dia juga mandi keramas. Kamu ngerti kan maksud Mas? Tisa melihat rambut basah Aira. Oh, ya ampun Mbak Aira. Semua itu tidak benar. Sangga Aira membela diri kembali. Diam kamu, aku ingin mendengar jawaban Satria. Haris tertuju pada adiknya lagi. Katakan sejujurnya Satria, desaknya. Lelaki itu berdehem menatap satu-satu wajah mereka. Yah, semua melebarkan mata mendengar kata itu. Satria lalu melanjutkan dengan tenang. Aku kasihan dengan kakak ipar, jarang ditemani suami sendiri. Kamu gak adil, Mas. Lebih sering tidur dengan istri madumu itu. Mbak Aira kesepian. Jadi aku hilaf nemenin. Haris melotot pun dengan Aira, tidak menyangka barisan kalimat itu keluar dari bibirnya. Apa? Beraninya? Haris kian geram, melangkah dan melayangkan bogem mentah di pelipisnya. Terdengar jeritan Marni yang sedih melihat mereka berkelahi. Haris mencengkram kaos Satria, dua wajah tampan itu berhadapan dekat saling menyoroti tajam. Kamu kelewatan Satria. Benarkah apa yang aku bilang tadi? Makanya perhatikan Mbak Aira juga, Mas. Jadi bajuku tidak akan nyasar di kamarnya. Haris hendak melayangkan kepalan tangan lagi. Marni buru-buru mendekat melarangnya. Jangan Haris, hentikan. Berdiri di tengah-tengah keduanya menjadi pemisah. Kalian sudah besar, jangan ribut seperti ini. Tapi dia salah, Bu. Sudah menyentuh istriku. Marni menghadap Satria. Apa benar kamu melakukannya? Tanyanya sungguh-sungguh. Lelaki itu tertuju pada Aira, kemudian mengangguk sembari menunduk. Ya Allah, Marni mengelus dada pilu. Tidak Bu, itu tidak benar. Saya tidak melakukannya. Satria, kamu jangan fitnah saya. Aira marah tidak menerima. Masih tidak mau mengaku kamu? Haris menghadapnya menyentak tangannya lagi. Sudah ada bukti, adikku pun sudah mengaku. Mau terus berbohong? Aku tidak bohong. Aku tidak melakukan dosa besar itu, Mas. Sumpah demi Allah. Haris tetap tidak mempercayainya. 6 tahun kamu menjadi istriku, tidak bisa memberiku anak. Sekarang berselingkuh dariku. Istri macam apa kamu ini? Aku tidak selingkuh. Haris melepas tangannya kencang hingga sedikit terhuyung. Muak karena tetap tidak mengaku. Lisa mendekat padanya meraih lengan, mengusap pelan, sambil gantian mengusap perut hamilnya. Mas, tenang. Dan tertuju pada Aira lagi. Aku gak nyangka Mbak Aira bisa berbuat hal nista itu. Setidaknya kalau belum bisa memberi keturunan, jagalah kehormatan diri, Mbak. Kamu jangan sembarangan ikut nuduh. Saya tidak melakukan hal nista yang kamu ucapkan itu. Satria sudah mengaku, Mbak. Semua fitnah. Sudah cukup. Haris menghentikan perdebatan keduanya. Aku akan menceraikanmu, Aira. Mas, aku akan menceraikanmu detik ini juga. Haris sudah terlanjur emosi, tidak ingin mendengar apapun lagi dari mulutnya. Di matanya Aira salah besar dengan bukti jelas. Aira Kaisa Fatarani binti Bapak. Stop, jangan teruskan. Marni maju ke hadapan Haris, tidak ingin kata talak itu jatuh dari mulutnya untuk menantu. Tenangkan dulu pikiranmu, jangan tergesa. Terlalu dini Haris mengambil keputusan. Tidak bisa, Bu. Maafkan Aira. Tidak semudah itu, ibu jangan membela orang yang salah. Haris turut geram pada ibunya sendiri, bukan mendukungnya tapi malah memaklumi Aira.
Ibu tidak membela orang yang salah. Ibu minta kamu memaafkan. Kasihan Aira. Marni menatap ke arahnya, sangat mengasihani. Sudah dimadu dan sekarang hendak dicerai begitu saja. Dia tak tega. Aira sudah berbuat hal hina. Aku benci istri seperti itu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, sungguh fatal baginya. Dia berniat melihat keadaannya setelah bermalam dengan Tisa di lantai atas. Namun setelah memasuki kamar, mendapati baju Satria ditambah istrinya mandi keramas. Meyakini mereka melakukan hubungan haram, Satria sendiri mengaku sudah jelas Aira terbukti berselingkuh. Aku akan tetap menceraikannya sekarang. Haris, ibu diam, jangan ikut campur apa yang menjadi keputusanku. Ya Allah nak. Aira Kaisa Fatarani binti Bafa Faturrahman, aku jatuhkan talak padamu. Mulai hari ini kamu bukan istriku lagi. Seketika kalimat istighfar terucap dari bibir Aira sambil mencengkram erat dada. Merasa hati diremas kuat, sakit, nyeri. 9 bulan lalu Haris menikahi Tisa Wardani, karyawan baru di kantor. Selama itu dia berusaha sabar, berusaha bisa berdamai walau tidak mudah. Kian hari terasa berat sejak Tisa hamil. Perempuan itu begitu manja, selalu ingin diperhatikannya. Malam-malam Aira terbagi menjadi tidak sama. Haris lebih banyak pergi menemui Tisa. 1 minggu dia hanya kebagian 2 hari, terkadang 1 hari. Sampai kehamilan menginjak usia 7 bulan pun masih sama. Dengan alasan masih suka mual, pusing dan muntah, ingin selalu ditemani. Ternyata kesabarannya selama ini sia-sia hanya karena keberadaan baju ipar di kamar juga rambut basahnya. Semua fitnah, sungguh dia tidak bersinar. Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini. Aira terduduk lemas di lantai, dia bahkan diusir. Jangan bawa barang apapun, kecuali 1 pakaian untuk menutupi tubuhmu. Riz, jangan keterlaluan seperti itu. Marni menghampiri Aira merangkulnya. Ibu mau kamu kembali dengan Aira. Cepat ucapkan ingin rujuk. Aira bisa menjadi istrimu lagi sekarang. Tidak sudi. Haris, demi ibu kamu tidak mau. Cukup ibu, aku sudah bilang jangan mencampuri urusanku. Aira sekarang dan seterusnya tetap mantan istriku. Tegasnya tidak mau diganggu gugat, bahkan demi ibu pun tidak mau dia dengar. Bergegaslah Aira, tinggalkan rumah ini. Haris ingin segera diangkat kaki. Mau tinggal di mana Aira, Haris? Di kota ini dia tidak punya keluarga. Dia bisa mencari tempat lain. Biarkan Aira tinggal di sini. Setidaknya tunggulah sampai masa idahnya selesai. Tidak. Haris tidak memberi keringanan sedikit pun meski ibu membujuk. Marni gagal meminta dia rujuk, sekarang pun masih gagal saat memintanya memberi belas kasih Aira. Tisa tersenyum melihat keras kepala suaminya itu. Jatuhnya talak untuk Aira baginya merupakan angin segar. Biarkan dia pergi dari sini, Bu. Haris menarik tubuh ibunya menjauh dari Aira. Air mata Aira terjatuh tanpa bisa dibendung lagi. Bukan sedih karena berpisah dari Haris, tetapi menyayangkan kenapa caranya harus sehina ini. Jika tahu akan bernasib seperti ini, dia akan menggugat cerai lebih dulu sejak dia memutuskan menikah lagi. Apa bodoh sudah mau bertahan sama ini? Nyatanya dia sudah tidak berarti sama sekali. Dalam isak tangis, Aira mendongak pada Satria. Sejak tadi lelaki itu mematung ke arahnya dengan pandangan iba juga terkejut saat Haris menjatuhkan talak. Kemudian melengos tidak kuat menatap mata merahnya yang ia tahu ada kesedihan dan kemarahan ditunjukkan untuknya. Kamu juga, Haris menunjuknya, pergi dari rumah ini. Ternyata Satria pun diusir. Kalian berdua tidak boleh tinggal di rumah ini lagi. Rumah yang kubangun susah payah dengan usahaku sendiri, kecuali ibu. Riz, dia adikmu, jangan usir Satria. Lagi Marni memohon putra sulung memberi belas kasih kali ini untuk adiknya. Tisa sebal mendengarnya. Tadi Aira yang dia pertahankan, sekarang Satria. Aku tidak peduli dia mau tinggal di mana. Konsekuensi yang harus dia tanggung atas perbuatan sendiri. Perempuan itu tersenyum lagi mendengar keteguhan suami. Aira perlahan bangkit menghapus kasar pipi basah dan menghela napas panjang. Kemudian berbalik menatap Haris. Baik, aku pergi. Terima kasih sudah menafkahiku dengan baik selama ini. Terima kasih atas semuanya. Lelaki itu bungkam.
Marni menangis memeluk Aira yang telah rapi memakai hijab hendak meninggalkan rumah, hanya membawa tas oren kecil di bahu. Mereka kemudian berlepas. Aira mencoba tersenyum meski di tengah kenyataan pahit. Maafin ibu, Ra. Ibu gak salah, gak usah minta maaf. Kembalikan ponsel kamu. Haris menadahkan tangan meminta ponselnya. Ponsel yang aku belikan untukmu. Riz, biar saja. Nanti Aira kesulitan kalau tidak memegang ponsel. Kemarikan. Haris tidak mendengarkan ibunya, meminta benda itu cepat diserahkan. Aira tidak ingin berdebat juga tidak ingin mengemis padanya yang kejam. Mengeluarkan benda itu dari tas ditaruh begitu saja di telapak tangannya. Kalau begitu, ini buat kamu Aira. Marni tidak henti memberi perhatian, menyerahkan amplop berisi uang, tetapi belum Aira mengambil amplop itu direbut Haris. Sudah aku bilang, Aira tidak boleh membawa apapun. Kenapa ibu malah memberinya uang? Aku tidak sudi hasil keringatku dipakai perempuan pezina. Ingin Aira membantah tapi memilih bungkam. Percuma hanya membuang tenaga seperti sebelumnya. Aira pamit, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marni menangisi lagi kepergiannya, melihat Aira perlahan menjauhi halaman. Satria juga pamit, Bu. Belum reda tangisnya, Satria keluar rumah pamit. Dia sama tidak membawa apapun selain pakaian yang melekat di badan. Satria, Marni memeluk bungsunya itu berurai tangis lagi. Kamu belum lama di sini, Nak. Ibu masih kangen. Mengecup keningnya. Gak apa-apa, Bu. Nanti ibu bisa ketemu Satria lagi. Biarkan dia pergi. Pergi ke tempat asalnya dulu. Jangan jadi benalu di sini. Sinis Haris katakan. Satria hanya meliriknya sekilas dengan sedikit senyum menyebalkan menanggapi kesombongannya, kemudian beranjak. Menaiki motor besar menghidupkan mesin, Haris memperhatikannya. Apa? Ini motor gue, hasil kerja gue. Lo gak bisa ambil. Satria pun berlalu setelah puas mengatakan itu. Haris mengepalkan tangan menahan geram. Marni bercucuran air mata kembali melihat putra bungsu pergi. Satria. Tidak jauh di belakang, Tisa tersenyum puas setelah melihat dua anggota di rumah ini pergi. Satria terus menyusuri jalan, mengulum senyum tipis saat melihat Aira tidak jauh di depannya. Tentu saja langkah kakinya kalah cepat dengan kendaraan roda 2. Semakin mendekat dan membawa pelan di sampingnya. Mengklakson hingga Aira terperanjat dan menoleh. Mau kemana? Naik aku antar. Alih-alih menjawab, Aira membuang muka dan mendengus. Kemudian berjalan lebih cepat. Satria menggaruk rambut tak gatal. Tentu saja Aira marah setelah apa yang dikatakannya. Kemudian menyusul. Jangan ikut saya. Aira bicara ketus melarangnya. Oke. Satria pun berhenti, membiarkan dia berjalan lebih jauh sampai hilang dari pandangan. Di persimpangan, Aira menanyakan kontrakan kosong. Ibu penjaga warung menunjukkan rumah pemilik deretan kontrakan di sampingnya. Aira pun menghampiri, mengucap salam dan menyampaikan maksud saat tuan rumah keluar. Wah, sayang sekali kontrakan di sini semua terisi. Aira yang lelah kecewa mendengarnya. Oh, gak ada yang kosong ya, Bu? Gak ada, kontrakan di pinggir jalan kayak gini jarang yang kosong. Coba Mbak cari di belakang siapa tahu ada. Ya Bu, terima kasih. Aira pergi memasuki gang, mencari tempat berteduh penting baginya daripada nantinya numpang tidur di tempat ibadah. Dia akan bekerja apa saja untuk membayar sewa dan memenuhi bekal sehari-hari. Satria diam-diam mengikuti dan menyimak. Lelaki itu menghubungi seseorang tidak lama tersambung. Sat, ada apa tumben nelpon gue? Bro, tempat tinggal lo deket warung depan gang yang banyak kontrakan itu kan? Satria melihat ke sekitar tempat yang sebenarnya tidak asing. Iya bro, kenapa? Mau mampir loh. Gue mau nanya, di sini ada kos-kosan atau kontrakan kosong gak? Mustahil lo mau tinggal di kontrakan sempit. Bukan buat gue. Buat siapa? Buat cewek. Cewek siapa? Infoin kalau ada secepatnya. Gue tanya buat cewek siapa? Cewek lo bukan? Kalau iya gue mau bantu cariin. Iya buat cewek gue. Puas. Oke. Kontrakan di sini penuh. Untuk kedua kali Aira kecewa mendengar pemilik petakan kontrakan. Ternyata mencari tempat tinggal dalam waktu cepat tidaklah mudah. Gitu ya Pak, terima kasih. Aira pamit, berjalan kembali lesu tubuhnya ingin segera istirahat. Sesekali mengusap peluh di dahi.
Selama bersama Haris tidak pernah melakukan jalan kaki sejauh ini. Satria masih mengikuti, rela masuk dalam gang dan memberhentikan motor dari agak jauh. Mengotak-atik ponsel yang dikeluarkan dari saku, sementara Aira terus berjalan, berharap bisa cepat menemukan tempat bermalam. "Mau kemana, Mbak?" tanya seorang pemuda tiba-tiba menghampiri. Langkah Aira terhenti. "Saya cari kontrakan. Ada dekat sini, kalau Mbak minat saya tunjukkan." "Benar, Mas?" Seketika mata Aira berbinar. "Iya, boleh ikut saya, Mbak." "Baik, Mas." Aira mengikuti, senang mendengar kabar tersebut, membuatnya semangat lagi. Pemuda itu menunjukkan deretan kontrakan yang dimaksud. Deretan kontrakan itu ada yang kosong, itu rumah pemiliknya. Dia menunjukkan rumah besar di sebelahnya. Aira mengucap terima kasih dan menghampiri rumah pemilik kontrakan tersebut. Pemuda ramah itu berbalik pergi setelah memperhatikan cukup lama. "Gue udah nunjukin tempatnya." Saat tiba di rumah, dia menghubungi Satria. "Baguslah, thank you udah bantu." Satria tengah berada dalam minimarket memilih minuman dingin, mengambil botol air mineral dan menutup kembali pintu lemari pendingin itu. "Seriusan itu cewek lo? Kenapa? Kok lain? Apanya yang lain? Biasanya sama yang terbuka. Gak usah bilang macam-macam." "Ketemu di mana, bro? Mau dong cewek cakep alim begitu?" "Cari di pesantren banyak. Udah, gue otw rumah lo sekarang." Satria mematikan sambungan telepon begitu saja, menuju kasir membayar minuman. Aira sudah mengobrol dengan pemilik kontrakan, sudah saling memperkenalkan diri, diberi kunci setelah deal dengan harga sewa. "Terima kasih, Bu. Kamu bisa bersihkan di dalam berdebu." Budita juga meminjamkan sapu. Aira menerima, perempuan itu kemudian berlalu. Pintu kontrakan paling ujung dibuka. Aira masuk ke dalamnya, menekan saklar di samping jendela hingga ruangan terang. Aira merasa lega telah menemukan tempat berteduh, tapi juga bingung tidak ada apa-apa. Bagaimana ia tidur sedangkan tidak ada kasur, juga tidak ada perabot apapun. Ruangan ini kosong. Tiba-tiba hati Aira dilanda pilu kembali. Cairan bening itu merembes di pipi. Apa keputusan mengontrak salah? Apa sebaiknya pulang kampung? Tapi Aira tidak mau membebani ibunya, juga tidak betah adanya ayah tiri. Ada pengalaman buruk pernah dilecehkannya. Dipertemukan dan menikah dengan Haris adalah anugerah besar. Bisa terbebas dari neraka di rumah sendiri. Tetapi itu dulu. Sekarang ia telah kehilangan pangeran itu, telah berpaling pada putri lain. Aira memutuskan membersihkan ruangan, mengalihkan rasa sesak di hati. Semua sudah terjadi, tiada guna mengeluh apalagi meratap terus-menerus. Dia harus kuat, harus bisa menghadapi semua. Aira terus menguat-nguatkan hati sembari menyapu. Selesai membersihkan teras luar, Aira mengembalikan sapu tersebut ke rumah Budita. Selain pemilik kontrakan, Budita juga berjualan membuka warung sembako. Di sana ramai. Budita berada di teras samping warung berkumpul bersama ibu-ibu, sedangkan pembeli dilayani anak gadisnya. Aira menaruh sapu disandarkan di dinding. "Bu, mau balikin sapu? Terima kasih." "Kesini kamu," dia memanggilnya. Aira mendekat sungkan karena masih orang baru. "Saya jualan baju, ada daster, atasan, rok, celana sampai daleman pun ada. Mau beli nggak?" Aira baru tahu dia jualan pakaian juga. Bisa cash, bisa kredit, pilih-pilih saja dulu. Aira pun ikut melihat-lihat seperti ibu-ibu itu. Mereka penasaran dan bertanya-tanya karena baru melihatnya. "Namanya Aira, penghuni baru di kontrakan saya, Bu Ibu," Budita menjelaskan. "Sendirian atau sama pasangan, Mbak? Kerja atau masih kuliah? Kerja di mana? Asalnya dari mana?" Mereka saling melontarkan tanya. "Saya mengontrak sendirian, saya tidak punya pasangan." "Oh, berarti belum nikah ya?" "Sudah, tapi sudah pisah, cerai." Aira mengangguk seraya tersenyum pahit. "Janda dong." "Udah ya ibu-ibu, gak usah kepo. Jadi ngambil dasarnya gak nih?" Budita menginterupsi obrolan, menjajakan lagi dagangan. Mereka pun melihat-lihat lagi. "Aira, kamu juga pilih mau yang mana?" Perhatian Aira teralih lagi pada baju. Jujur dia sangat membutuhkan, karena tidak membawa satu style pun pakaian ganti. Ada gamis-gamis yang membuat Aira tertarik, tapi ketika ditanyakan harganya mahal, baik kontan apalagi kredit menjadi hampir 2 kali lipat. Akhirnya dia memilih daster lengan panjang, mengambil 2. Dia juga mengambil bra dan dalaman. "Mau nyicil apa enggak nih?" "Kalau bayar lunas berapa?" Budita menghitung total harga barang. 150 deh, biarin."
Aira membuka tas kecil yang sejak tadi belum lepas dari tubuhnya. Ada 5 lembar uang merah. Haris tidak tahu dia membawa uang. Untunglah lelaki itu tidak menggeledah isi tasnya saat pergi, hanya meminta ponsel saja. Terpaksa Aira mengambil di lemari kamarnya. Aira tidak mau mempunyai cicilan. Cukup sewa tempat tinggal saja yang ia pikirkan tidak mau bayar beban. Selesai membeli baju dengan harga terjangkau, kini dia terbengong lagi dalam kontrakan. Melihat ruangan yang kosong melompong, perutnya juga lapar dan haus. Tidak ada perabotan untuk memasak. Tentu harus beli. Aira dilanda pusing memikirkan hari-hari ke depan. Tanpa Haris ternyata sulit. Tidak, dia tidak boleh mengharapkan laki-laki itu lagi. Yang sudah tidak percaya padanya, bahkan mengusir. Dirinya tidak boleh lemah. Aku pasti bisa melalui semua ini. Aira menguatkan hati kembali. Aku akan membeli makanan dan secepatnya cari pekerjaan. Apa saja terpenting halal. Dia meletakkan kantong belanjaan baju dan bergegas keluar lagi untuk membeli makanan dan minum. Hari sudah berganti malam. Aira tidur meringkuk beralas tikar dan bantal lusuh yang dipinjami pemilik kontrakan. Tubuhnya kedinginan tanpa selimut. Banyak nyamuk. Aira kerap kali menepuk pipi, tangan dan kaki dari gigitan nyamuk. Tidurnya pun terusik dan beranjak duduk. Mengusap wajah, dideran nelangsa lagi. Malam-malam sebelumnya tidak pernah seterganggu ini. Selalu nyaman. Besok aku akan pakai obat nyamuk, ucapnya menahan getir. Mengambil dasar dari plastik di sisinya lalu merebah lagi, menyelimutkan dasar itu ke tubuhnya untuk mengurangi dingin. Memejam mata mencoba tidur lagi, mengabaikan bising suara nyamuk. Lama-lama bisa terlelap karena kantuk berat. Gigitan-gigitan nyamuk pun menjadi tidak terasa. Waktu terus berlalu, suara azan subuh pun berkumandang. Aira bangun dengan tubuh terasa pegal karena bukan di kasur. Sholat memakai mukena berkain sangat tipis masih dari Budita. Menetes air mata saat berdoa, meminta dikuatkan hati dan diberi kesabaran tiada batas. Setelahnya Aira tidur lagi berselimutkan mukena karena masih mengantuk dan tidak tahu harus apa. Pada saat hendak keluar, Aira mendapati kantong plastik tergantung di handle pintu. Aira mengambil melihat isinya. Terdapat ketoprak, gorengan, roti juga botol air mineral. Aira heran. Makanan dari siapa? Mau dibawa kemana makanannya? Langkah Aira terhenti di hadapan Budita. Bingung mesti menjawab apa. Tadinya dia mau memberikan ke orang lain makanan yang tidak jelas pemberian siapa. Meski lapar, meski membutuhkan, Aira tidak mau sembarangan memakan. Budita tahu tidak siapa yang gantungin kantongan makanan ini di depan pintu kontrakan saya? Dari hamba Allah. Hamba Allah? Ya, saya juga dikasih nih. Budita menunjukkan kantong yang sama di sampingnya, memindahkan di meja. Gak tahu siapa. Orangnya langsung pergi. Siapa? Aira semakin penasaran. Makan aja, gak usah ragu. Saya juga mau dimakan nih. Orang sedekah jangan nolak rezeki. Aira mematung melihatnya membuka bingkisan itu dan melahap makanan tersebut. Ketopraknya enak banget. Ada bakwan juga. Mulutnya sibuk mengunyah. Udah, kamu jangan bengong. Makan nanti keburu dingin. Iya, Aira pun memilih berputar arah masuk ke dalam kontrakan kembali. Duduk membuka bingkisan tersebut di lantai. Menepis keraguan karena bukan hanya dia yang diberi. Membuka tutup botol air mineral, meneguk sedikit lalu menyantap ketoprak. Rasa lapar membuatnya memakan lahap. Entah siapa yang memberi Aira sangat berterima kasih. Perutnya kini kenyang dengan sebungkus ketoprak dan 3 bakwan. Sisa roti untuk nanti, lumayan tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli sarapan. Menjelang siang, Aira kembali mengembara di jalan, melangkah tak tentu arah, mencari pekerjaan. Hanya itu yang dipikirkan. Sudah bertanya-tanya ke tetangga sampai di tepi jalan seperti ini pun belum menemukan lowongan pekerjaan. Jaga toko, jadi pembantu, jadi pengasuh, apa saja dia mau jika ada. Jika melamar di perusahaan atau pabrik untuk saat ini tidak bisa, kartu identitas diri dan ijazah ditahan Haris. Mungkin nanti dia akan mengambil paksa karena itu miliknya, sekaligus mengurus akte cerai. Saat ini status cerainya baru secara agama, akan dia bereskan sampai menyandang status janda secara resmi. Dirinya jadi janda, menyedihkan. Tapi inilah garis tangan yang mesti dia terima. Aira berharap hidupnya setelah ini bisa lebih bahagia, lebih tenang tanpa kasih yang terbagi. Lalu di dahi dia usap, Aira memutuskan berhenti berjalan duduk di bawah trotoar, memperhatikan kendaraan berlalu lalang. Sesusah apapun kamu sekarang, jangan sampai jadi gelandangan, Mbak.
Aira mendongak lantas berdiri, melihat Tisa melongok dari kaca jendela mobil yang baru berhenti di hadapannya. "Saya bukan gelandangan." "Mbak pasti butuh uang kan? Ini Mbak terima." Tisa mengeluarkan uang 50.000. "Setelah ini jangan jadi pengemis ya Mbak." "Jangan sembarangan kamu ngomong. Saya tidak perlu belas kasihmu." "Jangan gengsi, terima saja." Tisa melemparkan uang itu ke hadapannya. Aira melotot tidak senang. "Tidak punya etika. Di mana Mas Haris? Didik istrimu ini." "Pak sopir, jalan lagi ya." Tisa abai dengan kemarahan mantan kakak madunya itu. Dengan santai menyuruh supir membawa mobil. Dia pun berlalu. Astagfirullah. Aira mengusap dada menyingkirkan sesak. Sangat menyebalkan orang itu, bahkan setelah pisah pun. Sesusah apapun dia tidak sudi jika harus memakai uangnya, apalagi diberi secara tidak hormat dan tak seberapa jumlahnya. Uang itu dibiarkan, Aira melangkah perlahan. "Neng, ini uangnya." Aira menoleh, seorang pemulung perempuan tua dengan karung dekil di tangannya memegang uang itu. "Ambil saja buat ibu." "Boleh Neng, tidak apa-apa, ambil saja." Aira menjawabnya seraya tersenyum, lebih baik uang itu disedekahkan. "Terima kasih Neng, terima kasih." Si ibu sangat senang dengan matanya yang berkaca-kaca. Aira terenyuh orang itu lebih membutuhkan. "Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari pekerjaan? Kalau bisa dekat tempat tinggal sekarang, sebelum nanti bekalku habis." Aira bermonolog saat kembali ke kontrakan, duduk di pembatas depan dan memperhatikan sekitar. Setelah dapat kerjaan nanti dia ingin mencicil membeli perabotan, terutama peralatan memasak dan tempat tidur. Menyesal selama ini hanya berpangku tangan pada Haris, terlena dengan pemberiannya, juga terlalu penurut. Haris melarang bekerja selama menjadi istrinya. Namun seiring berjalannya waktu semua berubah. Takdir membawa lelaki itu menjauh. Baru ia sadari betapa pentingnya perempuan mandiri. Andainya dia mempunyai penghasilan sendiri, pasti tidak akan sesulit ini. Aira menghela napas panjang, menyingkirkan sesak. Benar-benar dia telat melangkah. Hari tak terasa sudah malam saat lapar terpaksa Aira membeli makanan lagi di warung berikut air minum. Menikmati sendirian dalam hening. Lalu tidur dengan tidak nyaman, bukan di tempat empuk seperti biasanya. Ditemani asap obat nyamuk bakar yang baunya membuat engap dada. Tetapi Aira mencoba menikmatinya demi mengusir serangan penghisap darah itu. Tidur pun bisa nyenyak walau dalam keadaan memprihatinkan. Dan ketika pagi tiba, kantong makanan itu ada lagi di pintu. Terheran Aira mengambilnya, melihat isi. Kali ini terdapat nasi uduk, gorengan, roti bakar, juga sebotol sedang air mineral. Aira melihat pada teras rumah Budita, dia sedang menyantap makanan dengan wadah yang sama. "Makan Aira," ujarnya. Aira yang ragu jadi tersenyum karena Budita pun sama diberi lagi. "Iya Bu." Lalu masuk dalam kontrakan untuk menyantap sarapan yang diberikan hamba Allah itu. Selesai makan, selesai membersihkan kontrakan, juga beres menjemur baju, Aira pergi lagi mencari pekerjaan. Pada siapapun dia bertanya, ingin mendapat pekerjaan secepatnya. Namun sampai sore nihil tiada hasil. Aira termenung terdiam lagi dalam kontrakan. Memikirkan bekal yang menipis karena terus dibelikan makanan. Besoknya masih seperti itu, juga besoknya lagi. Aira belum menemukan pekerjaan, perempuan itu dilanda pusing, uangnya semakin sedikit. Tetapi setiap pagi selalu menjumpai makanan di depan pintu dengan menu berbeda-beda. Aira sangat bersyukur di tengah kesulitan, ada orang baik mau berbagi, sangat membantu meringankan biaya pengeluaran. Membeli makanan dibatasi hanya sekali saat sore atau malam hari. Itu pun hanya dengan lauk saja atau sayur saja supaya murah. Terkadang hanya dengan kuahnya saja. Sampai seminggu kemudian keadaannya masih seperti itu. Belum mendapat pekerjaan dan semakin menghemat. Sehabis sholat subuh, Aira sengaja tidak tidur lagi, ingin tahu siapa orang yang memberikan makanan. Ingin melihat dan mengucapkan terima kasih sudah bersedekah padanya. Aira penasaran karena ibu pemilik kontrakan pun tidak tahu saat ditanya. Sengaja wirid berlama-lama, melafazkan kalamullah, menghitung dengan jari-jari tangan karena tidak ada tasbih. Juga solawat-solawat dia lantunkan. Ketika terdengar suara derap langkah kaki di luar, Aira cepat-cepat beranjak, membuka pintu dan terkejut melihatnya. "Kamu?" Dia sama terkejut dipergokinya. Hai Aira." "Satria, jadi kamu orangnya?" Aira tidak menyangka yang setiap pagi memberikan makanan padanya ternyata mantan ipar. "Ya, dari aku." Satria sudah tenang kembali mencoba tersenyum.
Untuk apa kamu lakuin ini? Pengen aja berbagi sama kamu. Gak usah, aku tidak butuh bantuan orang yang sudah fitnah aku. Bawa kembali makanan itu. Aira, maaf, karena itu aku merasa bersalah dan mau nebus kesalahan itu. Dengan memberi makanan, itu tidak bisa mengembalikan harga diriku. Aira hendak menutup pintu tapi ditahan. Pergi kamu, jangan kesini lagi. Aira, aku minta maaf. Aku tahu kamu membutuhkan bantuan. Ambil apa yang sudah aku bawa ini. Satria kembali menyodorkan kantong makanan itu. Bawa pulang saja. Dan untuk semua makanan yang kamu beri dan sudah aku makan, aku akan menggantinya. Tidak usah diganti, Aira. Aira berusaha menutup pintu dan kali ini berhasil. Dia bersandar pada pintu tersebut. Aira, pergi atau aku akan teriak. Lelaki itu menunduk, tidak memaksa lagi, menatap kantong makanan yang kali ini gagal diberikan. Aira masih marah terhadapnya, menolak meski membutuhkan. Aira sebal terhadapnya, sudah mengaku palsu, membuat fitnah, membuat dirinya hina di mata Haris. Sekarang dia berani memanggil nama tanpa sebutan Mbak atau Kak lagi setelah bercerai. Aira tidak tahu tempat yang ditinggali sekarang pun atas bantuannya. Satria masih berdiri di luar menatap cat pintu yang pudar, membayangkan hari-hari mantan kakak ipar tidak nyaman berada di tempat ini. Tidak mudah untuknya yang terbiasa hidup enak dengan kakak laki-lakinya, sekarang hidup serba kekurangan. Kemudian berbalik pergi melangkah dengan berat hati. Aira bernafas lega melihatnya menjauh dari kaca jendela, kemudian bergegas ke kamar mandi, membeli sarapan dan mencoba mencari lowongan pekerjaan lagi setelahnya. Seperti biasa masih belum ada. Sudah menanyakan pada Budita menawarkan jadi pembantu di rumahnya tapi sudah ada pekerja. Aira terdiam melihat pemulung anak kecil di jalan dan di tempat sampah dengan karung kecil di tangan, memungut botol-botol minuman bekas juga kardus-kardus. Ya Allah, batin Aira berperang. Apa aku harus melakukan itu? Sementara menunggu dapat pekerjaan, daripada dia mengumpulkan barang bekas kemudian dijual. Bismillah, aku harus mau melakukan apapun. Terpenting halal dan bukan mencuri. Aira melangkah di antara gejolak hati mendekat pada anak kecil itu di dekat tumpukan sampah tepi jalan. Menitik air matanya tapi juga tersenyum meyakinkan diri penderitaannya belum seberapa dibanding anak itu. Masih kecil sudah berkutat dengan pekerjaan molong. Pasti lebih pedih hidupnya dan Aira harus bersyukur. Dek, bolehkah kamu mulung di sini? Anak laki-laki berusia 9 tahun itu menoleh. Mulung barang bekas? Tanyanya polos tapi juga heran. Iya, boleh, tapi buat apa kak? Buat dijual sama seperti adek. Kakak mau jadi pemulung? Aira mengangguk kaku, anak itu memperhatikannya semakin heran. Kakak cantik, sayang jadi pemulung. Memangnya kakak gak malu? Tidak apa-apa kok. Aira terus berusaha meyakinkan dalam pedih. Dijual per kilo kan dek? Iya. Tempat jualnya di mana di sini? Ada, nanti bisa aku tunjukkan kak. Terima kasih ya, sekarang kakak kumpulin barangnya dulu. Sama-sama kak. Mereka berdua sama-sama mencari barang bekas. Aira menemukan karung kecil di tempat sampah tersebut. Menjadi wadah, memasukkan botol minuman yang dia temukan ke dalamnya. Aira tersenyum pahit ke arah anak itu yang tenang dan terbiasa. Dia kemudian pergi. Mau kemana dek? Cari tempat lain kak. Tapi di sini masih ada. Buat kakak saja. Aira merasa terharu. Anak itu memilih mencari di tempat lain membiarkannya memungut barang bekas di sini. Mulia sekali. Aira pun meneruskan memungut barang-barang bekas yang ada. Setelah dirasa tidak ada, dia juga pindah menyusuri jalan, merasa risih saat pengendara yang lewat memperhatikannya. Aira terus menunduk saja, jujur malu tapi harus mau. Sungkan saat melewati warung dan beberapa pemuda tengah nongkrong di sana. Terdiam ingin mengambil beberapa botol kemasan bekas minum, tapi ragu. Dia lalu meranikan diri mengambil cepat memasukkannya dalam karung. Ini benar pemulung. Baru kali ini gue nemu pemulung secantik ini. Salah satu dari 3 orang itu bicara. Gue gak salah lihat kan? Mereka terus memperhatikan terheran-heran. Gila, baru kali ini nemu pemulung sebening dan semulus ini. Yang lain ikut bicara. Daripada mulung, mending kerja sama abang aja. Kerja nemenin di kasur, enak. Timpal teman satunya sembari tersenyum menggoda, juga diiringi kekehan kecil. Aira resah mendengarnya tidak nyaman. Neng, dia cepat pergi saat dipanggil, takut dikejar orang itu, takut diganggu. Berjalan lagi sambil meraba dada yang berdegup. Tidak mau menjumpai laki-laki genit seperti itu lagi.
Tetapi melihat karung, barangnya baru dapat sedikit. Dia harus mencari lagi. Menyingkirkan rasa takut juga rasa malu-malunya, Aira mengambil barang bekas di tong sampah yang baru saja dijumpai. Mencoba abai dengan tatapan orang sekitar, lebih sering menundukkan pandangan. Sat. Satria yang tengah menunduk memainkan ponsel, merasa terganggu temannya mengguncang bahunya. Jangan ganggu gue, fokus aja nyetir. Lihat itu, bukannya itu cewek lo? Denny menghadapkan wajahnya untuk melihat Aira, seketika Satria melebarkan mata melihatnya. Beneran cewek lo itu? Yang waktu itu gue kasih tahu alamat kontrakan. Satria memperhatikannya, memungut botol bekas dan memasukkan dalam karung. Dia mulung. Sat, masa cewek secakep itu mulung? Itu gak bener kan? Sayang banget. Berhenti. Denny pun mengikuti instruksinya memberhentikan mobil. Mau tunggu di sini. Oke. Satria membuka pintu dan turun, cepat menghampiri Aira. Berhenti tidak jauh di depannya. Memperhatikan lagi dia dengan setelan daster murah dan hijab instan. Ditambah berkegiatan mulung barang bekas, Satria terenyuh. Tidak tega ingin menyangkal, tapi itu benar Aira, bukan orang lain. Dia tak habis pikir. Entah bagaimana jika Haris melihatnya. Apakah iba seperti dirinya atau puas melihat mantan istri menderita? Aira, panggilnya. Aira mendongak membelalak melihatnya. Kamu gak boleh kayak gini. Satria menahan tangannya yang hendak mengirim botol bekas minum. Lepas. Aira tidak suka tindakannya. Berhenti, jangan lakuin kayak gini lagi. Satria merebut karung yang dipegangnya memasukkan dalam tong sampah. Satria, kamu apaan? Aira berang. Jangan jadi pemulung. Kenapa? Ini halal daripada mencuri. Kamu tidak pantas, Aira. Kalau kamu butuh uang, aku bisa kasih. Jangan mulung. Satria memberikan lembaran uang merah diambil dari dompetnya. Tidak. Aira menepis. Terima, Aira. Kamu tidak usah takut. Ini uang halal. Aku ikhlas. Dia tidak mau melihatnya memungut barang bekas lagi. Aira menggeleng dengan lelehan air mata, sedih, marah, malu, lelah campur aduk menjadi satu. Satria memaksa mengepalkan uang itu di telapaknya dan menggenggam. Aku gak akan mau melihat kamu seperti ini, dan gak akan ngebiarin kamu seperti ini. Minum. Satria memberi botol minuman teh dingin, namun Aira malah melengos, menatap pemandangan di luar kaca. Ya sudah, kalau kamu tidak mau. Satria menghadap depan lagi. Menaruh minuman itu, Denny menggaruk pelipis, terus menyetir dengan perasaan bingung terhadap keduanya. Kamu boleh kerja yang lain, asal jangan jadi pemulung. Satria berujar lagi dari depan. Sungguh dia tidak tega melihatnya dan tidak suka. Ternyata Aira bisa senekat itu saat terdesak. Ngatur-ngatur, kamu pikir siapa? Balas Aira ketus. Dia terpaksa masuk mobil untuk diantarkan pulang. Uang pemberian Satria dikembalikan, tidak mau menerima begitu saja. Sebagai gantinya, lelaki itu meminta ia berhenti mulung dan pulang. Sudah lumayan jauh Aira melangkah. Satria kasihan. Loh, kan pacarnya. Sebagai pacar yang baik, Satria tidak mau melihat kamu mulung. Denny menimpali dengan terheran-heran. Aira melotot mendengar itu. Pacar. Sementara Satria di sebelah lelaki itu mulai tidak enak diam. Denny percaya begitu saja saat dia mengiyakan Aira pacarnya. Padahal bukan, semata-mata karena ingin Aira segera menemukan tempat tinggal. Dengan begitu Denny pun sigap mencarikan. Sebagai pacar yang baik, Satria tidak mau melihat kamu kesusahan. Iya kan, Sat? Dengan entengnya Denny mengatakan itu lagi. Satria membalas dengan anggukan dan senyuman kaku. Tidak berani melihat pada Aira di belakang yang sudah memerah wajahnya. Dengar, dia itu bukan... Sudah sampai kan? Ini gangnya. Satria sengaja berkata keras sembari menunjuk persimpangan. Kalimat Aira pun menggantung. Ikut menoleh, menyadari telah sampai. Denny memberhentikan mobil. Aira turun mendekati Satria juga menatap temannya. Dia bukan pacar saya. Akhirnya dia bisa mengatakan itu. Gantian Satria melebarkan mata, tidak mengira Aira akan menjelaskan lagi. Lalu melirik pelan pada Denny yang tertegun bingung. Aira lalu menjauh. Satria menyusul membuka pintu. Sayang, aku tidak mau kita putus. Dan mengejar. Seketika Denny menggeleng geli melihat tingkahnya. Kamu apa-apaan sih? Aira berhenti melangkah menghardiknya. Satria membuatnya malu saja. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Dan jangan aneh-aneh.
Satria tidak menjawab melihat pada temannya yang masih memperhatikan di sana. Dia sengaja melakukan semua. Ayo aku antar. Dia malah meraih tangannya mengajak pergi. Satria, lepas. Kamu tidak boleh menyentuh saya seenaknya. Aira khawatir karena dirinya masih masa Ida dan Satria bukanlah mahramnya. Aku temenin sampai kontrakan. Tidak usah. Satria bebal terus membawanya sampai hilang dari pandangan Denny. Temannya itu menggeleng lagi sambil memantik api pada sebatang rokok. Segitunya sama cewek. Ujarnya mengepulkan asap seraya tersenyum geli, menganggap Satria budak cinta. Sesampainya dia di depan pintu kontrakan barulah Satria melepas pergelangannya. Ayah mendengus menatap tak suka. Udah sopan kamu, omelnya. Selain tidak lagi memanggilnya Mbak seperti saat menjadi adik ipar, Satria juga berani mencampuri kehidupannya. Maaf, Satria berkata santai. Sekarang aku tenang kamu sudah di sini. Pergi kamu. Gak boleh mampir. Aira melihatnya lagi tak habis pikir. Lelaki itu malah tersenyum ditatap seperti itu. Aku tidak sudi menawarkan itu padamu. Bisa gak sih kamu gak usah seketus itu sama aku? Bersikap biasa aja gitu. Biasa aja sama orang yang sudah fitnah aku. Tidak bisa. Harusnya kamu berterima kasih. Karena kamu bisa lepas dari suami jahat yang memperlakukanmu tidak adil. Kamu menderita kan? Tapi tidak dengan cara hina seperti itu. Caramu buruk dan aku membencinya. Ada geram tertahan juga mendadak mata Aira berkaca-kaca. Sakit hati ingat sikap Haris yang berubah juga bertambah pahit perpisahannya dilalui dengan cara tak baik. Kamu lancang memasuki kamarku menaruh bajumu itu. Bukan aku yang melakukannya. Tapi kamu malah memperkeruh. Kamu membuat kesalahan besar dengan mengaku-ngaku bukannya menyangkal. Membuat Mas Haris percaya kalau kamu sudah menzinahiku. Tumpah bulir bening itu di pipi Aira, namun cepat dia menghapusnya. Satria terenyuh, menyesal melakukan itu, tapi kemudian berpikir lebih baik seperti itu. Lebih baik Aira berpisah dari Haris daripada bertahan tapi terus-terusan disakiti dengan perlakuan tidak adil. Selama ini dia sering melihatnya diam-diam menangis. Maaf Aira. Aira menghela nafas, kemudian berbalik memasuki kontrakan dan pintu ditutupnya kencang. Pengakuan palsu Satria tempo hari membuat Aira belum bisa bersikap ramah terhadapnya. Saat ini dia sedang ingin fokus menata kehidupan baru. Setelah keadaan membaik dan leluasa, barulah bertindak banyak. Untuk mendapatkan apa-apa yang harusnya dia dapatkan, sekarang ingin menenangkan diri dulu. Percaya di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dia hanya perlu terus bersabar dan berikhtiar lagi. Kabar baik itu pun akhirnya menghampiri. Budita memberitahu lowongan pekerjaan. Seorang kenalannya pemilik warung bubur ayam membutuhkan 1 karyawan untuk membantunya. Saya mau Bu. Aira langsung menyanggupinya. Tapi bagian tukang cuci mangkuk. Tidak apa-apa, saya bersedia. Kalau begitu besok kamu langsung ke warungnya. Bisa langsung bekerja di sana. Alhamdulillah, iya Bu. Terima kasih banyak. Aira sumringah, kini harinya terasa lebih cerah. Tidak apa-apa hanya sebagai tukang cuci, terpenting pekerjaan halal. Besoknya pagi-pagi sekali Aira segera pergi ke tempat tujuan. 10 menit berjalan kaki sampai tidak jauh di perempatan. Budina pemilik warung bubur ayam tersebut menyambut baik saat Aira menghampiri dan memperkenalkan diri. Saya sudah tahu kamu dari Budita. Kamu bisa langsung bekerja Aira. Tempat pencuciannya di belakang. Iya Bu, terima kasih. Aira pun pamit melipir. Warung baru buka, Aira mulai bekerja dari jam 6 pagi. Budina dan 1 orang lain sibuk melayani pembeli yang datang, sedangkan dia bertugas mencuci mangkuk dan gelas kotor bekas makan. Karyawan sebelumnya lahiran sehingga berhenti. Aira bersyukur bisa menjadi pengganti tepat sekali ketika bekalnya sudah habis. Pukul 11 warung sudah sepi. Aira diizinkan pulang karena pekerjaan selesai. Pemilik warung memberi uang 50.000. Aira bersyukur bisa diambil harian, tidak harus menunggu lama sebulan sekali. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Aira, besok kamu kesini lagi. Iya Bu, pasti. Kalau begitu saya pamit pulang. Aira berlalu. Sembari melangkah, Aira kembali memperhatikan selembar uang berwarna biru itu. Menetes haru air matanya. Aira sangat bersyukur. Jam kerjanya pun tidak lama dan tidak berat melakukannya. Uang tersebut lalu dimasukkan dalam saku, mungkin nanti akan mencari tambahan jika masih kurang untuk bekal hidupnya. Di belakangnya motor Satria mengikuti. Lelaki itu tahu ia habis pulang bekerja dan tersenyum kecil. Lebih baik seperti itu daripada menjadi pemulung.
Kemudian dia mendekat memelankan kendaraan. Aku antar pulang. Kamu? Aira heran lelaki itu bisa muncul di mana-mana. Daripada jalan kaki pegel? Tidak, terima kasih. Aira berpaling menatap lurus lagi. Ya sudah, kalau begitu aku temenin sampai kontrakan. Dia mengikutinya. Apaan sih? Aira menggerutu. Jangan ikuti aku. Satria tidak mendengarkan. Terus melaju di sampingnya. Aira tak mau ambil pusing, akhirnya membiarkan. Percuma dilarang, tidak mempan. Lelaki itu tersenyum, dia berhenti mengomelinya. Mengikuti saat Aira memasuki gang, ingin memastikannya aman sampai di tempatnya. Sementara itu di kediaman Haris, Marni terus memikirkan mereka. Hidupnya terasa kurang saat dua orang itu pergi. Pada Haris dia terus menyampaikan keberatan. Seperti hari ini dia membicarakan mereka lagi. Kamu gegabah Haris, mengusir Aira dan Satria. Bagaimana kalau mereka tidak melakukan seperti yang kamu tuduhkan? Jadinya fitnah. Satria sendiri sudah mengaku, Bu. Kenapa masih diragukan? Bagaimana kalau dia hanya mengaku-ngaku, hanya pura-pura? Haris terdiam. Sudah ibu peringatkan jauh-jauh hari untuk pasang CCTV di sini. Tapi kamu tidak mendengarkan ibu. Bisa ketahuan siapa pelaku sebenarnya. Pelaku yang menaruh kau Satria di kamar Aira. Emangnya siapa yang melakukan hal konyol itu, Bu? Haris menggeleng tak habis pikir. Tentu saja orang yang tidak menyukai Aira. Dek, jantung Tisa berdegup kencang mendengar itu. Sedikit bias dan matanya membola sempurna. Segera menjauh berjalan mundur berhenti menguping. Kamu akan menyesal Haris telah menyanyiakan istri sebaik Aira. Jadi benar ya Mbak Tisa kalau Mbak Aira selingkuh dengan Mas Satria dengan adik ipa sendiri. Betul, itu kenapa Mbak Aira dicerai Mas Haris dan dua-duanya diusir dari rumah. Aira mundur tidak jadi melangkah ke depan rumah Haris saat mendengar suara itu. Diam di pojok garasi melihat dengan geram beberapa ibu-ibu tengah membicarakannya bersama Tisa. Sambil membeli sayur di pedagang mobil losbak kecil, Tisa begitu bersemangat menggosipkannya. Gak nyangka ya, tampang alim begitu bisa selingkuh. Makanya jangan hanya terkesan dengan penampilan bu ibu, bisa menipu. Tisa terus mengompori. Pantas Mas Haris marah langsung menceraikan. Timpal ibu-ibu lain. Dua-duanya tega dan tidak tahu diri. Sudah enak tinggal di rumah bagus begini malah buat ulah. Lebih tidak tahu diri lagi si Aira. Sudah mandul malah selingkuh. Padahal Mas Haris baik, gak ada bersyukurnya. Tisa tersenyum senang dan puas mendengar respon ibu-ibu itu. Mereka ikut membenci Aira. Sesuai yang diharapkannya, membuat citra diri perempuan itu buruk. Aira di tempatnya berdiri menahan geram, mengepalkan erat telapak tangan. Dia hendak mengambil baju yang ditinggal, terpaksa pergi karena butuh. Tetapi setelah sampai di dekat kediaman Haris malah mendapat hal menyakitkan. Tisa tengah menebar racun. Untung ada Mbak Tisa yang setia menemani Mas Haris. Mbak bahkan bisa memberinya anak. Mbak lebih pantas buat Mas Haris. Semakin melambung Tisa dipuji seperti itu. Dia sekarang mendapat dukungan penuh setelah sebelumnya mendapat cibiran karena telah hadir dalam rumah tangga orang lain. Setelah sebelumnya dikatai pelakor, orang yang dulu tidak menyukainya kini berbalik ramah terhadapnya. Tisa mengelus-elus perut hamilnya bangga. Alhamdulillah, Allah tahu mana yang terbaik buat Mas Haris, ucapnya lagi. Dan ibu-ibu itu mengangguk membenarkan. Aira tak tahan memilih pergi, seharusnya dia tidak kesini. Sakit sekali hatinya, sampai tak terasa menitik air matanya. Namun cepat diseka. Bahkan dia buktikan kalau dirinya tidak bersalah dan Tisa perempuan berhati busuk. Aira yakin dialah orang yang menaruh baju Satria di kamarnya, sehingga pertengkaran itu terjadi. Tisa tersenyum puas lagi melihat tubuh Aira menjauh. Dia tahu kedatangan perempuan itu dan sengaja membicarakannya untuk membuat mentalnya jatuh. Aira memasuki kontrakan dengan lesu. 2 bulan telah berlalu. Dirinya butuh lebih banyak bekal termasuk pakaian ganti. Selama ini hanya memakai dasar saja, itu pun tidak banyak. Pun butuh lebih banyak perabotan. Dia baru bisa membeli piring, gelas, mangkuk, panci, wajan, handuk, bantal, selimut dari hasil bekerja sebagai tukang cuci. Adapun magicom ukuran 1 liter dan kompor 1 tungku masih mencicil berikut tabung gasnya. Aira mematung menatap barang itu di dapur, lalu kembali ke ruangan depan, duduk bersandar pada dinding. Tiba-tiba pintu diketuk. Aira terkejut dan lekas berdiri. Aira, panggil suara dari luar. Sebentar, pintu dibuka ternyata yang datang Budita. Ada perlu apa ya Bu?
Aira bertanya penasaran. Perasaannya tidak enak melihat raut wajahnya yang tak ramah. Tidak seperti biasanya. Ditambah ada 2 orang di belakang sepasang suami istri. Aira, kamu tidak boleh tinggal di sini lagi. Mau ada yang nyewa. Betapa terkejut Aira mendengarnya. Belum lama dia tinggal sudah diusir pergi. Gak bisa Bu, saya butuh tempat ini. Dan saya butuh uang. Aira, buat biaya kuliah anak saya di luar kota. Mereka ini mau bayar sekarang juga. Bahkan untuk 6 bulan ke depan. Mereka sanggup bayar sekaligus. Sementara kamu, dari awal datang sampai sekarang belum bayar-bayar. Aira menunduk mendengar itu. Dirinya memang menunggak membayar sewa. Saya udah cicil kok Bu. Kamu bayar 200.000 bulan sebelumnya. Masih kurang jauh. Dan bulan sekarang belum bayar sama sekali. Kalau kamu masih mau di sini, bayar sisanya 800.000. Aira, kalau tidak bisa kamu terpaksa harus angkat kaki dari sini. Aira mendongak lagi melihat padanya. Budita melengos. Tidak disangka dia akan setega ini. Dia yang baik kini tidak bisa memaklumi lagi. Berubah tegas tanpa belas kasih. Untuk hari ini uang 800.000 belum ada Bu. Tapi besok-besok akan saya usahakan. Tidak Aira, saya butuh secepatnya. Selain dari penghuni kontrakan lain, saya juga butuh dari kamu untuk biaya praktik anak saya yang tidak sedikit. Mendingan kamu pergi aja deh Mbak. Jangan buat susah orang lain. Perempuan yang akan mengontrak ikut mengusirnya. Biarkan kami mengisi tempat ini, ucapnya lagi sambil merangkul lengan suaminya. Keduanya saling melirik berharap bisa menempati tempat ini secepatnya. Mereka enggan mencari kontrakan lain. Ya Allah, aku harus bagaimana? Aira membatin bingung dan tentunya bersedih karena sangat mendadak. Biarkan saya di sini 1 hari lagi saja Bu. Saya mau mencari tempat tinggal dulu. Saya sudah baik sama kamu Aira. Saya juga sudah memperingatkan ini sebelumnya. Tapi kamu tidak bisa diandalkan. Kamu pergi saja dari sini biar mereka yang mengisi. Budita melirik 2 orang di belakangnya. Sepasang suami istri itu tersenyum telah dimenangkan. Tanpa peduli raut Aira yang sendu, Budita menyuruhnya mengemasi barang-barangnya. Karena tidak ada uang, terpaksa Aira berkemas. Barangnya yang sedikit dikeluarkan, Budita dan 2 orang itu hanya menonton dan mengobrol. Aira ke dalam lagi mengambil tas berisi baju. Sudut matanya berair, kemudian cepat diseka. Semakin merana sejak perpisahannya dengan Haris, tapi dia tidak akan menyesali itu. Yakin dirinya kuat dan bisa menghadapi semua. Hatinya sudah tenang, tidak dibayangi Tisa. Bisa lepas dari cemburu, tidak sakit hati lagi melihat perempuan itu dekat dengan Haris. Kini dia hanya diuji perkara ekonomi. Menganggap ini bukan hal besar ketimbang harus berbagi hati. Dari kejauhan, Satria melihat barang menumpuk di tempat Aira. Laki itu mengerut kening heran, seperti mau pindahan. Dia bergegas turun dari motor menghadapi Budita seorang diri di sana. Aira tidak terlihat pun 2 orang pasutri tadi telah pergi. Permisi Bu. Budita menoleh. Satria, ada apa? Kenapa barang-barang Aira ada di luar? Dia mau pindah dari sini. Pindah? Satria tak percaya. Ya, ada orang mau mengisi kontrakan ini, sudah bayar sama saya. Sedangkan Aira sama tinggal di sini belum membayarnya. Jadi ibu mengusir Aira hanya karena dia telat bayar sewa? Tanya Satria tak suka mendengarnya. Tegas sekali ibu ini. Terpaksa, saya butuh uang untuk keperluan mendesak. Budita mengaku dengan perasaan tak enak. Satria lantas mendekat memberi tatapan tajam terhadapnya. Jangan biarkan Aira pergi dari sini. Saya akan membayarkan sewanya 1 tahun sekaligus. Apa-apa? Budita seketika tergagap.